Pemirsa, proses pengosongan rumah aset kepailitan sebuah perusahaan di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur berlangsung ricuh. Pemilik rumah dengan pihak kurator nyaris terlibat baku hantam hingga akhirnya proses pengosongan rumah pun batal dilakukan. Pengosongan rumah di Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diwarnai kericuhan. Pihak kurator dari salah satu perusahaan yang melakukan pengosongan sempat berdebat dengan penghuni rumah. Wanita ini bertahan di dalam rumah dengan maksud menunda eksekusi sampai pemilik rumah tiba. Kericuhan hingga nyaris terjadi baku pukul pun akhirnya terjadi saat pemilik rumah datang. Sempat terjadi perdebatan terkait status lahan hingga proses gugatan di persidangan. Proses eksekusi pun batal dilaksanakan. Bahwa lahan yang ditempati oleh mereka adalah lahan berdasarkan girik C422. Ya, girik C422 itu sebenarnya sudah tidak ada karena sudah beralih terbitkan sertifikat induk 1845 kemudian dipecah menjadi 1865. Di kawasan perumahan Pulau Gebang Permai Cakung ini, pihak kurator melakukan pengosongan 6 rumah atas aset kepailitan perusahaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, video supir angkot cekcok dengan pemotor viral di media sosial. Kejadian bermula ketika pemotor mengadang angkot yang nekat melawan arah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemotor mengadang angkot yang melawan arah di Jalan Baru Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sopir angkot ngotot tak terima dihadang oleh pemotor, berunjuk cekcok dan nyaris baku hantam. Beruntung pemotor mengalah dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu unit Lantas Polsek Citerep langsung mengamankan angkot tersebut dan memberi tilang kepada sang sopir. Ini kita tindak lanjuti, kita amankan pengemudi berikut kendaraannya, bahwa kita berikan tindakan. Yang pertama berupa tilang, kemudian yang kedua membuat video permintaan maaf, kemudian yang ketiga membuat surat pernyataan tertulis dengan bermaterai. Setelah dilakukan pemanggilan dan penilangan, kemudian sang sopir menyatakan permintaan maaf didampingi oleh unit Lantas Polsek Citerep. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga menjual obat-obatan terlarang, 2 kios di Cianjur, Jawa Barat ludes dibakar oleh warga setempat. Beruntung aksi kemarahan warga akhirnya bisa diredam pihak desa dan aparat setempat. Ratusan warga yang didominasi ibu-ibu ini merusak dan membakar 2 buah kios di Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Aksi tersebut dipicu lantaran warga merasa resah dengan ulah pemilik kios yang diduga menjual obat-obatan terlarang dengan modus warkop. Sejak adanya kios tersebut, sejumlah remaja sering mabuk-mabukan sehingga meresahkan warga. Petugas kepolisian sempat melakukan penggeledahan dan memasang garis polisi, namun 2 kios tersebut kembali beroperasi menjual obat terlarang. Warung tersebut jual obat udah berapa lama sih Bu? Memang sebelumnya dagang apa Bu warungnya? Kelihatannya? Kelihatannya nggak warung biasa. Warung biasa. Yang di pinggirnya warung itu obat. Ada laporan dari salah satu warga bahwa ada kejadian pengerusakan warung yang terindikasi menjual obat-obatan terlarang. Jadi kami pun tidak tahu seperti apa. Cuman pas begitu ke lokasi itu sudah habis dibakar oleh massa. Aksi kemarahan warga setempat pun akhirnya bisa dilerai oleh pihak desa dan aparat setempat. Hingga saat ini petugas desa masih melakukan musyawarah agar hal serupa tidak terulang kembali. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Iksan, iNews melaporkan. Lantaran kedapatan mempromosikan situs judi online di akun sosial media miliknya, 6 selebgram diamankan tim Satreskrim Polres Metro Boda Lampung. Ke-6 remaja tersebut dijerat Undang-Undang ITE dan terancam pidana penjara maksimal selama 6 tahun. Usai melakukan patroli cyber Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Polda Lampung, akhirnya meringkus 6 orang selebgram yang kedapatan mempromosikan situs judi online di akun media sosial pribadinya.
Para tersangka tersebut mempromosikan situs judol yang terafiliasi dengan server judi di negara Kamboja. Mereka telah mempromosikan situs judi online sejak 3 tahun lalu dan beberapa baru mengendorse situs judi selama 2 bulan terakhir. Keenam tersangka mendapatkan honor setiap bulannya sebesar 1,5 hingga 3,5 juta rupiah. Untuk dari keterangan terduga pelaku, dari keenam terduga pelaku, memang untuk situs judi online yang mereka pasarkan banyak yang dari luar negeri seperti Kamboja. Atas perbuatannya, polisi pun menjerat ke-6 selegram tersebut dengan menggunakan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman pidana paling lama 6 tahun penjara dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Petugas damkar Kota Depok mengevakuasi sebuah mobil yang jeblos ke septic tank rumah warga. Diketahui mobil terjeblos saat sedang dipanaskan di garasi. Dengan menggunakan sejumlah alat, petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok berupaya mengevakuasi satu unit mobil warga yang terjeblos ke septic tank sedalam 3 meter di kawasan Rawadenok, Pancoran Mas, Kota Depok. Diketahui septic tank tersebut tepat berada di atas garasi rumah warga. Evakuasi pengangkatan mobil tersebut berlangsung hampir 4 jam. Pasalnya, lantai cor garasi rumah korban tipis sehingga dikhawatirkan lantai makin amblas. Usman, sang pemilik rumah, mengatakan mobil miliknya terjeblos saat sedang dipanaskan. Ya langsung aja. Jadi lagi ini kan jarang dipakai. Terus ya lagi dihidupin aja. Lagi dipanasi. Ya, tiba-tiba langsung langsung bunyi, saya turun ngerti-ngerti ya. Udah bangunannya, udah lama Pak bangunnya? 15 tahun yang lalu lah. Tapi nggak ada korban ya Pak? Nggak ada. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang warga yang sakit terpaksa ditandu menggunakan kain sarung dan batang bambu di Kecamatan Tubi Taramanu, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Puluhan warga yang membawa pasien terpaksa menempuh perjalanan ekstrim selama lebih dari 5 jam dengan menyeberangi beberapa sungai berarus deras. Beginilah perjuangan warga desa Besoangin, Kecamatan Tubi Taramanu yang harus berjuang untuk menandu seorang pasien yang harus dibawa ke rumah sakit. Puluhan orang secara bergantian menandu Ahmad Mindi dengan menggunakan kain sarung dan bambu. Perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 7 km. Warga juga harus bertaruh nyawa melewati beberapa sungai berarus deras. Perjuangan warga desa Besoangin ini viral di media sosial. Kondisi jalan yang dilalui rusak parah dan tak bisa dilalui kendaraan roda 4 membuat warga terpaksa berjuang untuk menuju ujung desa yang kondisi jalannya lebih bagus. Setelahnya dilanjutkan menggunakan mobil menuju RSUD Haja Andi Penu. Menurut keluarga pasien, buruknya infrastruktur telah dirasakan sejak dulu dan hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah. Mungkin ada sekitar 30 orang lah kena itu. Itu ditangkap pakai apa Pak? Pakai sarung, pakai bambu dua, baru pakai sarung kan baru ditangkap. Ya kondisinya pastinya begitulah Pak, karena naik turun jalan kan rusak. Saat ini pasien telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Haja Andi Depu. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah untuk segera memperbaiki akses jalan di desanya tersebut. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Husair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan terdapat 1.000 anggota legislatif baik dari pusat, provinsi, kabupaten maupun kota yang terlibat permainan judi online. Berdasarkan data tercatat, total transaksi yang terjadi mencapai hampir 25 miliar rupiah. Dalam sidang DPR RI bersama PPATK menunjukkan fakta yang menarik.
Ternyata maraknya judi online tidak hanya merusakkan di tengah masyarakat saja. Di legislatif tercatat ada 1.000 oknum anggota DPR yang bermain judi online dengan total jumlah transaksi mencapai hampir 25 miliar rupiah. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Jumlah totalnya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Habibur Rahman mengusulkan agar MKD memanggil PPATK guna meminta data mengenai anggota DPR yang terlibat dan bermain judi online. Menurutnya jika terbukti, para legislator itu jelas melanggar Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terganggunya layanan publik berbasis cyber akibat serangan ransomware dikritik oleh pakar telematika Roy Suryo. Ia mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware ini karena akan berakibat fatal. Pakar telematika Roy Suryo mengingatkan pemerintah jangan meremehkan serangan ransomware yang mengganggu layanan publik berbasis cyber. Data kita memang rapuh ya gitu, dan sayangnya memang saya harus mengatakan pemerintah dalam hal ini Kominfo itu menganggap sepele hal ini soal security data. Padahal ini luar biasa. Data is the new oil. Data itu adalah uang yang baru bagi kita. Dulu uang, emas, kemudian menjadi oil, kemudian sekarang data. Jadi artinya kita nggak boleh sembarangan. Sebelumnya gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional membuat layanan publik terganggu. Badan Cyber dan Sandi Negara menyebut gangguan ini disebabkan oleh serangan cyber melalui ransomware ke server yang berada di Surabaya. Akibat serangan ini, pelayanan publik di 210 instansi pemerintah terganggu. Gangguan paling parah dialami oleh pelayanan imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga berimbas pada pelayanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang sempat dilakukan secara manual. Tak hanya Kemenkumham, gangguan PDNS juga berdampak pada sejumlah layanan berbasis online di Kemendikbudristek. Sementara itu penyerang sistem PDNS meminta tebusan untuk mengembalikan data yang diambil. Nominal uang tebusan yang diminta pun bernilai fantastis, yaitu $8 juta atau 131 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, memasuki pekan kedua, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair dipadati pengunjung yang didominasi oleh keluarga. Bertepatan dengan liburan sekolah, banyak para orang tua yang berburu diskon keperluan anak sekolah. Dan berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Dimas Winardi. Pemirsa, di masa liburan sekolah, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair ini dipadati oleh pengunjung. Dan untuk di masa liburan sekolah ini, Jakarta Fair tepatnya di Hall B2 ini bisa menjadi opsi yang menarik bagi Anda pemirsa untuk kunjungi. Dikarenakan banyak sekali promo dan booth yang menyediakan barang berupa kebutuhan anak untuk kembali ke sekolah. Ini mulai dari sepatu, tas, alat tulis, dan masih banyak lagi. Dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa, banyak orang tua dan anak-anak yang antusias untuk berburu yang memang dibutuhkan ataupun ingin dibeli oleh para orang tua. Nah, di sini juga banyak sekali promo yang memang disediakan ataupun dihadirkan oleh pihak Jakarta Fair ataupun dari berbagai tenan yang bekerja sama ataupun yang ada di Jakarta Fair sendiri. Nah, bagi Anda yang ingin berkunjung ke Jakarta Fair ini, Anda bisa datang setiap harinya mulai dari hari Senin sampai Jumat. Ini dibuka mulai dari 15.30 sampai dengan 10 malam, dan untuk di akhir pekan ini mulai buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Dimas Winardi, iNews melaporkan.
Ya, kedatangan ribuan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur disambut haru keluarga yang sudah menunggu. Peluk serta air mata jemaah tak terhenti saat berjumpa keluarga mereka. Beginilah suasana kedatangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kedatangan 1.166 jemaah haji asal Tuban ini dipusatkan di Kompi Senapan Setuban. Tangis keluarga menyambut para jemaah haji yang turun dari bus. Rasa rindu setelah lebih dari 1 bulan tidak bertemu membuat mereka saling berpelukan, mengucap syukur, serta tak henti meneteskan air mata karena keluarga mereka bisa pulang dengan selamat. Selamat ini gimana, Mbak? Alhamdulillah sangat syukur sekali. Di sana gimana, Mbak? Di sana bahagia sekali. Bahagia, Mbak, ya. Berangkat dengan siapa, Mbak, sebelum? Ya, dengan ini istri saya. Istri, ya. Mbak ini sebelumnya sudah daftar berapa tahun? 2011. 2011 sampai ya. sekarang. Dan sekarang bisa menunaikan sangat. Ya, alhamdulillah. Diketahui jumlah jemaah haji asal Tuban 1.166 orang, mereka tergabung dalam kloter 11, kloter 12, kloter 13, dan kloter 14. Ya, Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara terkenal dengan keindahan alamnya dan potensi pariwisatanya yang beragam. Kali ini saya akan mengajak Anda healing ke sejumlah destinasi wisata populer di Halmahera Barat berikut ini. Seperti inilah keindahan alam Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara yang kian populer di mata wisatawan lokal maupun nasional. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke sejumlah spot wisata paling populer di Kabupaten Halmahera Barat. Untuk Anda yang menyukai trip gunung, Halmahera Barat punya Gunung Gamkonora. Dengan mendaki gunung setinggi 1.650 meter ini, pengunjung akan disuguhi pemandangan yang indah dengan menikmati sunset maupun sunrise. Wisatawan juga bisa menikmati trip Baronda Malut yang menyajikan spot wisata gugusan pulau-pulau kecil di pesisir Kecamatan Ibu. Wisatawan akan dibawa menggunakan perahu dari Sungai Ibu, Desa Tongute, Ternate, sampai di muara sungai. Pemandangan Gunung Gamkonora tersaji dengan landscape yang memanjakan mata. Tak begitu jauh dari lokasi sebelumnya, wisatawan diajak mendaki Bukit Sosota yang disambut keindahan terumbu karang yang masih asri dan terjaga. Di sini, wisatawan bisa bersuah foto dengan latar pulau, hamparan padang rumput yang hijau, serta pemandangan eksotis batuan menjulang tinggi di laut dengan air lautnya yang biru kehijauan. Di Halmahera Barat, tadi kita udah keliling bersama dengan Kelana Malut sama Ayo Baronda. Kita ke tadi Pulau Sosota, terus abis itu ke Mariporoco, abis itu kita ke air terjun Kahatola, dan sana kita lagi makan siang di pesisir pantai, dan indah banget di sini tuh, ya Allah, kayak Raja Ampat, bahkan mirip-mirip lah. Dan belum berakhir pemirsa, masih di Halmahera Barat, Anda bisa mengunjungi air terjun Kahatola, air terjun yang jatuh langsung ke laut dan mendirikan tenda di Pulau Dua Kelinci. Wah, indah ya pemirsa. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.